SPBU kebakaran, mobil, tidak ada pemadam. Sebuah mobil minibus terbakar hebat di depan SPBU Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mobil yang baru mengisi BBM ini tiba-tiba terbakar saat berjalan beberapa meter dari SPBU. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menyambar tangki BBM. Mobil ini juga diketahui memiliki tangki siluman yang tersimpan di bagian kabin minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemilik mobil melarikan diri. Untuk penyebab kebakarannya diduga setelah mengisi bensin mungkin ada korslet, cuman masih dalam proses penyelidikan. Ya. Ada korban nggak? Untuk korban tidak ada. Kasus kebakaran mobil tangki siluman tersebut kini dalam penanganan unit laka lantas bersama Satreskrim Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan di gedung KPU RI, Jakarta pada Rabu siang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai resmi diumumkan oleh KPU sebagai presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan juga pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo juga berjanji akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun tidak memilihnya. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri,
Bagaimanapun kita diakui oleh dunia bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita.
Ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hashim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan tersebut saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies Baswedan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Kunjungan itu dilakukan sesaat pasca Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Gibran sampai di Rusun Muara Baru pukul 13:35 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Sambil berjalan, Gibran menyalami warga dan membagikan susu gratis. Gibran juga melayani swafoto bersama warga sebelum naik ke panggung untuk memberikan pidato. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. Ada yang menarik saat Gibran berkunjung ke Rusun Muara Baru, pemirsa, kehadirannya langsung disambut antusias oleh warga Muara Baru. Bahkan Gibran sampai dipeluk oleh warga Muara Baru. Kejadian ini pun membuat ajudan dan pihak keamanan sampai menarik dan memiting warga yang memeluk tersebut. Dalam kesempatan ini, Gibran juga memberikan susu gratis kepada warga dan berbincang bersama anak-anak Rusun Muara Baru. Kita melihat memang acara sendiri lebih selamat mas. Selamat mas. Satu-satu nggak satu-satu. Gimana ini mas semangatnya kan banyak sambutan baik di Jakarta ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini. Kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengen melihat kondisinya secara langsung, sekalian bagi susu untuk anak-anak juga. Itu aja. Dah ya. Mas, habis ini ya alhamdulillah saya mendapatkan waktu untuk bisa sowan dan silaturahmi dengan Bapak Wakil Presiden ya. Yuk, di Jakarta sampai kapan? Sekali lagi saya kalau cuti nggak bisa lama-lama, harus segera kembali ke Solo untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Wali Kota Surakarta. Mas, kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh. Kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh, siapa aja setelah Pak Maruf, siapa lagi? Sebenarnya sudah dari minggu lalu udah, tapi tertutup. Nah, siapa mas? Gongnya memang di hari ini ketemu dengan Pak Wakil Presiden. Ya. Mas, tadi Mas bilang kenapa kemeja putih? Hah? Kenapa Jakarta Utara dan kemarin kenapa kemeja putih? Oh enggak, nanti bukan cuma Jakarta Utara, semua tempat akan kami sambangi. Semua tempat yang banyak masalah, yang banyak kemiskinannya pasti akan kami sambangi, akan kami pantau, akan kami evaluasi, akan kami dengarkan juga keluhan-keluhan warga. Akan belanja masalah Pasti. Jakarta saja. Tidak, semua tempat. Kan pada waktu kampanye, pada waktu debat, saya sering mengutarakan pentingnya pemerataan pembangunan. Jadi belusukannya bukan hanya di Jakarta aja nanti ya. Pasti harus. Setelah Jakarta Utara Mas. Hah? Ya nggak apa-apa. Lembaran baru aja, putih-putih ya. Kalau Mas Gibran ini udah gratis sejauh ini sampai mana? Ya ini masih kita pikirkan skema-skema terbaik biar sekali lagi tepat sasaran, menunya baik, proses logistik distribusinya baik. Nanti segera kita pastikan ya ke depan seperti apa. Jumlah penerimanya ada
segera kita pastikan ya setelah ini ya. Yuk. Bukan berpisah, bagi tugas, bukan berpisah, bagi tugas. Ya. Tisunya nempel, Mbak. Mas. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Gibran bersilaturahmi ke Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin usai ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh Ma'ruf Amin di depan pintu rumah dinas. Gibran menyalami dan mencium tangan Ma'ruf, kemudian keduanya langsung masuk ke dalam rumah dinas. Pertemuan tertutup berlangsung kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran selaku calon wakil presiden terpilih 2024-2029 berdiskusi sekaligus meminta wejangan kepada wakil presiden Ma'ruf Amin. Salah satu poin diskusinya ialah pentingnya kolaborasi dan juga harus saling melengkapi antara presiden dan wakil presiden. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak. Seperti ya permainan double di badminton, jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan, jadi nanti dari presiden sebelumnya lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan. Dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira Pemirsa, berselang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor DPP PKB. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Muhaimin langsung masuk ke dalam kantor PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Alhamdulillah, PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu, maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang
legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu apa ilmunya Gus Imin apa gitu ya. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah, inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dan keras. Tapi di ujungnya sesudah pertandingan selesai. Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim, politisi Partai Gerindra Wihadi Wianto, dan pakar politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya pertama ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini langsung gaspol begitu ya setelah penetapan, kemudian Pak Prabowo juga menyambangi kantor PKB, Gibran juga ke Muara Baru. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari kedua tokoh ini? Ya, sebenarnya bukan gaspol juga, tetapi komunikasi ini kan sudah berjalin pada saat setelah Quick-Count dan kemudian semuanya komunikasi telah dilaksanakan. Dan sebenarnya sebelum MK pun, sebelum keputusan MK, Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem. Jadi pesannya adalah bahwa kita ini setelah berkontestasi dan setelah selesai, maka kita semuanya ini adalah sebagai anak bangsa yang harus membangun bangsa ini dengan kebersamaan, dan itu juga disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangan di saat Quick-Count, kemenangan di Quick-Count, yang mengatakan bahwa ingin mengajak seluruh anak bangsa ini untuk membangun negeri ini. Jadi ini memang adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi tujuan Pak Prabowo, bahwa kontestasi sudah selesai, maka saatnya kita sama-sama sebagai anak bangsa untuk membangun negara ini. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu komunikasi yang dilaksanakan. Nah, setelah semuanya kan mengatakan bahwa komunikasi tentunya akan lebih intens setelah keputusan MK dan setelah ada keputusan dari KPU, dan ini adalah merupakan satu. Baik. Oke. Kalau komunikasi dengan PDIP juga sudah dijalin? Ya, kalau dengan PDIP saya kira komunikasi dengan pimpinan-pimpinan sudah berjalan. Kita sudah tahu, Mbak Puan juga sudah menyatakan bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tinggal menunggu waktu. Nah, tentunya komunikasi sudah dilaksanakan, tetapi kan kita semuanya komunikasi ini kan komunikasi bagaimana kita melakukan rekonsiliasi. Tetapi apakah pertemuan dan komunikasi ini adalah sesama kita mengenai sebagai anak bangsa? Nah, tentunya apakah nanti keberlanjutan daripada komunikasi itu seperti apa? Nanti kita masih menunggu berikutnya, yang kita masih sama-sama menunggu bahwa waktu yang tepat untuk sama-sama berkomunikasi. Baik, Bang Chiko, komunikasi sudah terjalin. Kira-kira PDIP mau nggak nih diajak gabung bareng sama Pak Prabowo? Kita belum terlalu jauh berpikir ke arah sana. Satu hal, ini masih bulan April, belum masuk bulan Mei. Presiden yang terpilih dan ditetapkan tentunya baru bulan Oktober nanti akan dilantik. Dan masih banyak saya rasa persoalan-persoalan bangsa sekarang yang kita mesti sama-sama benahi. Dan tentu ini
terkait dengan soal ini kan tentunya PDI Perjuangan maupun dengan Gerindra juga bahu-membahu, bukan hanya di parlemen, tapi juga di kabinet yang sekarang. Dan kami tetap fokus untuk berpikir ke sana. Itu satu hal yang lainnya lagi. Tentunya kami masih fokus pada satu hal lagi terkait dengan Pilpres ini. Kami sedang menggugat KPU di PT UN, tapi ini harus diingat bahwa terkait ini bukan yang utama adalah bukan untuk mengubah hasil Pilpres, tapi untuk kedepannya agar penyelenggara pemilu dapat kita koreksi dari berbagai kesalahan yang dilakukan secara kasat mata. Dan ini kita lakukan bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi bagi semua partai dan semua future kontestan dalam pemilu ke depan, yang kita melihat justru profesionalisme dari penyelenggara itu dibutuhkan. Jadi ini yang masih menjadi fokus kami. Tetapi terkait dengan silaturahmi, tentunya itu selalu terbuka. Disampaikan oleh Pak Wihadi tadi, pastinya pimpinan-pimpinan kami di PDI Perjuangan maupun di Gerindra bukan orang yang asing satu sama lain, sering bertegur sapa dan bicara tentunya hal-hal yang terkait dengan kemajuan bangsa, dan mungkin juga sesekali berbicara tentang apa yang akan menjadi program ke depan, silaturahmi. Tapi gini loh, kita bicara ibarat rumah. Indonesia adalah rumahnya satu atap. Kita semua tinggal satu atap, tetapi tentunya pilar-pilarnya harus berjarak supaya dapat menyangga rumah itu secara seimbang. Jadi tidak ada masalah berada di dalam satu pilar atau di pilar yang di ujung sana, tapi tetap sama-sama menyangga Republik ini. Oke, ini kode-kode nih. Saya ke Mas Adi nih. Mas Adi, analisis Anda melihat kode-kode yang disampaikan Bang Ciko tadi. Sepertinya partai Bang Ciko nih malu-malu, ragu-ragu, atau seperti apa Anda membacanya nih? Ya, saya kira memang sejak awal PDIP itu partai politik yang menurut saya paling siap untuk di luar kekuasaan. Sebut saja sebagai oposisi. Karena memang kalau kita mendengar statement-statement elit-elit PDIP ini kan terus kritis, terus agresif, dan menuding bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan-kecurangan, dan itu narasi-narasi yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan hari ini kita juga pernah mendengar, kita membaca betapa misalnya kawan-kawan di PDIP itu kan masih menggugat ke Petun, ya. Ini soal keabsahan kontestasi di Pilpres, itu kan sebagai salah satu bentuk betapa memang PDIP nggak mikir mau diajak koalisi ataupun tidak oleh kubunya Prabowo Subianto, ya. Kalau mendengar statement-statement politik partai di luar PDIP, ini kan melunak, ya. Politiknya rekonsiliasi, saling merangkulan, Pilpres sudah selesai, kerjasama demi bangsa dan negara. PDIP satupun tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya agak melunak, ya. Karena bagi PDIP ya ini Pilpres sudah selesai dan jagoan mereka kalah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tak ada cerita untuk menjadi bagian dari koalisi siapapun nanti yang menang. Nah, kira-kira begitu. Makanya kemudian kalau mendengar pernyataan Bang Ciko sehari-hari ini, itu kan sebenarnya mempertebal bahwa PDIP sebenarnya ya sangat siap berada di luar gitu, ya, menjadi partner kritis, ya, dari kubu Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Tapi saya nggak tahu apakah sikap politik PDIP ini akan sampai 5 tahun istiqomah, tak masuk angin. Saya nggak tahu, karena memang cenderungan misalnya dari kubu Prabowo Subianto untuk melakukan politik rangkulan, politik islah politik dan rekonsiliasi yang saya kira bukan tidak mungkin PDIP pun juga akan diajak kerjasama di masa yang akan datang. Saya kira di situ poinnya. Oke, Pak Wihadi, sebenarnya Anda melihat seberapa strategis sih PDI Perjuangan sehingga juga Ketua Umum partai Anda, kemudian juga sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto juga beberapa kali mencoba membangun komunikasi dan dikatakan mengagendakan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri? Ya, begini. Dari awal kan Pak Prabowo itu kan konsepnya adalah rekonsiliasi dan membangun bangsa ini bersama-sama. Namun bagaimanapun juga bahwa membangun bangsa ini seperti katakan Pak Prabowo juga, membangun bangsa ini tidak harus bersama-sama dalam suatu koalisi, tetapi kan bisa juga bahwa membangun bangsa ini bisa menjadi suatu checks and balances, itu juga sama-sama membangun bangsa ini dari sisi yang lain. Tetapi semuanya ini adalah sebenarnya koalisi ini kan suatu penyamaan visi dan misi dalam masalah kita ini berbangsa dan bernegara dalam suatu pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah dengan
PDI Perjuangan, tentunya komunikasi-komunikasi itu bukan komunikasi yang buntu, tetapi komunikasi yang tetap berjalan dan dinamis. Dan kita melihat bagaimana di parlemen saat ini pun pada saat 2019 Gerindra melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan bagaimana dengan bersama-sama dengan PDI Perjuangan, itu adalah sesuatu hal yang kita melihat bahwa bentuk kerjasama itu adalah kerjasama yang bisa berkesinambungan. Namun bagaimanapun juga bahwa kedepannya ini semuanya masih tergantung dan masih panjang waktunya dalam berkomunikasi, karena komunikasi itu kita tentu bahwa komunikasi yang dilakukan sekarang itu tidak serta-merta bahwa adanya sesuatu koalisi yang langsung dibentuk, tetapi tentunya mekanisme daripada internal partai itu akan berjalan. Apakah itu dengan Rapimnas, apakah dengan Rakornas, semuanya bahwa ini adalah kesamaan dalam melakukan suatu koalisi. Jadi saya kira ini komunikasi tetap berjalan dan komunikasi silaturahmi ini kan tetap berjalan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo mengatakan bahwa konsentrasi sudah selesai, pertandingan sudah selesai, bahwa dulu ada suatu pertandingan dalam konsentrasi ini ada sesuatu yang berat, ada suatu hal yang bagaimana saling menyerang, kita selesaikan sebagai anak bangsa, kita selesai. Tetapi dalam hal nanti kita membangun bersama-sama, kita sama-sama bisa membangun negara ini. Oke, baik. Salah satu hal yang menarik pada saat penetapan tadi adalah ketidakhadiran pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, ada desas-desus atau ada yang mengatakan bahwa Bang Ciko, bahwa ketidakhadiran ini juga menjadi representasi dari sikap partai pengusung utamanya, yaitu PDI Perjuangan. Bang Ciko, tanggapan Anda? Harapan saya gini, setahu saya, dan ini jujur ya, ini nggak dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihkan, bahwa KPU itu baru mengirim undangan pada hari H. Jadi kemarin, dan saya juga bisa memastikan, saya rasa Cak Imin pun, Gus Imin ya, sampai sore kemarin ketika saya sedang live kan beliau ada breaking news di live-nya jam 6 sore itu, ditanya oleh wartawan apakah akan datang ke KPU besok. Gus Imin mengatakan ada apa ya di KPU. Jadi intinya jadi undangan ini memang kalau tidak dikirim tengah malam atau dikirim di hari H. Sementara Pak Mahfud dan Pak Ganjar domisilinya kan bukan di Jakarta akhir-akhir ini. Mereka tinggal di Yogyakarta. Jadi ini hal yang menurut saya bagian dari ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum, ya kan. Tetapi saya rasa sudah dijelaskan di akun Instagram Prof. Mahfud, dan itu saya rasa beliau menjelaskannya secara gamblang dan secara jujur. Memang undangan baru didapat beberapa jam sebelum acara dimulai dan beliau memang tidak sempat untuk Oke, Mas Adi, Anda percaya dengan apa yang dikatakan Bang Ciko dengan alasan undangan tidak sampai ini sehingga membuat Pak Ganjar dan Mahfud tidak menghadiri tadi? Saya tentu tidak dalam kapasitas untuk percaya ataupun tidak ya. Yang saya tangkap dua hal. Pertama, ini bentuk penegasan sebenarnya bahwa kubu nomor 3 yang diwakili oleh Ganjar dan Mahfud siap untuk menjadi oposisi di 2024. Yang kedua, ini sebagai bentuk bahwa pemilu penuh dengan kecurangan sehingga mereka ini ya, kalau mau jujur sebenarnya tidak terlampau menerima dengan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau kita mendengar statement elit PDIP, kan mereka meminta kepada KPU untuk menunda penetapan hasil pemilu, hasil pilpres yang hari ini secara definitif sudah diketok palu oleh KPU. Ini bagi saya sebagai salah satu bentuk protes, dan mengingat PDIP menganggap pemilu dengan penuh kecurangan, mereka terus berusaha dipetun. Karena itulah menurut saya dua hal ini yang paling mungkin bisa kita tangkap. Ya, PDIP masih belum bisa terima dengan hasil pemilu yang menurut mereka penuh dengan indikasi kecurangan dan penuh dengan manipulasi-manipulasi. Jadi artinya kalau Pak Ganjar atau Pak Mahfud hadir di KPU sama saja itu tidak mencerminkan sikap penolakan begitu ya? Ya, tidak hadir ke KPU itu kan sebenarnya soal teknis. Saya kira Muhaimin dan Anies juga akan mendapatkan undangan yang sama di hari dan waktu yang sama. Dan waktunya mepet, tapi mereka hadir. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tak hadir, ini berarti ada bentrok psikologis yang menghambat mereka untuk datang ke KPU. Ya, karena menganggap pemilu ini curang dan mereka siap dengan konsekuensi apapun, termasuk siap untuk berada di luar kekuasaan.
Saya kira hanya itu yang paling mungkin kita bisa tafsirkan dari ketidakhadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Oke, nuansa psikologis PD Perjuangan juga penting nih. Nanti kita akan elaborasi lagi usai jeda berikut. Kita lanjutkan diskusi kita, Bapak-Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di News Sore. Kembali di News Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Hadi, Mas Ciko, dan juga Mas Adi Prai. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, apakah betul nanti sikap PDI Perjuangan akan ditentukan setelah raker yang akan dilakukan? Memang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis tentunya harus melalui internal kami. Banyak hal yang harus dilalui. Yang utama tentu yang pertama adalah menyerap aspirasi dari kader dan simpatisan dan juga para pengurus dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan tertinggi. Dan tentunya pada akhirnya kebijakan-kebijakan strategis itu putusannya akan diserahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, dan memang kebijakan strategis yang sifatnya ke dalam atau internal dan juga keluar pada akhirnya hanya akan menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi memang ini suatu hal yang bukan main-main ya kalau kita bicara soal kiprah atau pilihan kita bagi PDI Perjuangan untuk berada di dalam atau di luar. Dan saya rasa waktu masih cukup panjang untuk itu, dan kita tunggu saja gimana. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bukankah kita tahu Pak Prabowo dan Bu Megawati ini punya sejarah hubungan yang panjang? Tidakkah ini menjadikan alasan yang kuat bahwa mungkin saja PDI Perjuangan juga mengiyakan ketika Pak Prabowo mengajak untuk bergabung bersama-sama? Analisis Anda. Saya kira memang kalau kita melihat korespondensi historis ya antara Prabowo dan Megawati, memang sebenarnya tidak ada persoalan yang cukup serius. Bahkan PDIP kan menegaskan bahwa mereka nggak ada persoalan apapun dengan Gerindra dan Prabowo. Saya kira ini menjadi modal politik yang saya kira bisa mempertemukan antara dua partai dan kedua tokoh. Tapi kalau membaca realitas politik per hari ini, ketika masih ada Jokowi menjadi bagian dari Prabowo Subianto, itu akan menjadi barrier politik, akan menjadi tembok tebal yang akan menghambat sebenarnya PDIP akan bekerja sama dengan Prabowo. Jadi apakah PDIP mau bergabung atau tidak? Kalau diajak, bagi saya ada variabel Jokowi di dalamnya. Selama hubungan Jokowi dan Prabowo ini baik-baik saja, sepertinya PDIP agak rumit untuk berkoalisi ya. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo tak baik-baik saja, saya kira PDIP juga akan berpikir ini ada kemungkinan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Jadi ini ada faktor dan variabel Pak Jokowi yang saya kira akan menjadi penentu apakah sikap PDIP akan berada di luar ataukah akan menjadi bagian di dalam. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Oke, Pak Wiyadi, Anda melihat ini seperti apa? Tadi Mas Adi menyebutkan bahwa ada variabel Jokowi yang membuat mungkin barrier ya atau jarak hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati. Sebenarnya kalau dari internal Gerindra melihatnya seperti apa sih, Pak Wiyadi? Ya, bagi kami tidak ada hal-hal yang menyangkut permasalahan Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga saat ini kan Pak Prabowo dengan Mas Gibran yang sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, jadi komunikasi tetap berjalan, tetapi bagaimanapun juga bahwa keputusan itu yang seperti ditandakan oleh Mas Ciko tadi, bahwa ada rakornas yang harus tentukan. Jadi kita masih menunggu semuanya dalam komunikasi itu yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini. Jadi bagi kami, bagi Partai Gerindra, bahwa komunikasi tetap terjalin, silaturahmi tetap terjalin, dan sama-sama mempunyai keinginan bahwa kita untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi saya kira platform yang dari dasar daripada platform itu adalah seperti itu. Jadi apakah itu ada faktor-faktor yang lain? Tentunya faktor-faktor lain itu kalau bangsa Indonesia itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi dan silaturahmi, saya kira bisa diselesaikan. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin dilihat sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tetapi kalau dengan kita percaya bahwa dengan komunikasi dan jalur silaturahmi semuanya bisa terselesaikan.
Oke, Mas Ciko, PDI Perjuangan tidak takut ketika nantinya misalkan katakanlah PDI Perjuangan sudah menentukan sikap berada di luar pemerintahan, kemudian masyarakat mempersepsikan bahwa PDIP tidak ingin diajak gabung karena ego politik yang tinggi misalnya, kemudian masyarakat mempersepsikan bahwa PDIP tidak ingin rekonsiliasi dan bersatu dengan pemenang pemilu. Tanggapan Anda seperti apa? PDI Perjuangan ini bukan partai baru. PDI Perjuangan ini partai yang sudah puluhan tahun yang berada di Indonesia dan mempunyai karakternya sendiri. Dan karakter PDI Perjuangan ini sudah sangat dipahami oleh mayoritas rakyat Indonesia, yang utamanya mereka-mereka yang mengikuti politik ya hari-hari ini. Jadi justru kami melihat kalau di internal kami, dari konstituen kami, para pemilih kami, maupun juga simpatisan, kader, dan lain-lain, sampai hari ini berada di luar pemerintahan itu sepertinya menjadi pilihan. Ini kita bicara hari ini. Kita bicara politik tentunya adalah seni dari segala kemungkinan. Kita lihat yang hari ini belum tentu yang besok. Tetapi kembali lagi, begitu juga masyarakat secara umum bahwa melihat bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan juga bukan baru sekali dua kali. Gitu. Selama Orde Baru kami mempunyai posisi yang jelas. Setelah Orde Baru juga dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kami tegas berada di luar gitu. Tetapi ini artinya adalah keberadaan kami di dalam maupun di luar, kami menganggap adalah sama-sama mulianya, karena pada prinsipnya itu yang saya katakan tadi, ibarat satu rumah ini adalah Indonesia, tapi tentunya pilar-pilarnya itu harus kadang-kadang berjarak untuk bisa menyangga sebuah rumah yang besar ini. Artinya tidak takut ya PDIP ketika tidak dapat kue menteri begitu di dalam kabinet nanti ke depannya ya? Ya kan tadi saya sampaikan, ini bukan baru pertama kali, justru kadang-kadang istirahat dari pemerintahan itu membuahkan hasil yang baik bagi elektorat. Oke. Mas Adi, ini kita selain Pilpres, kita katakan agenda Pilpres mungkin sudah selesai, tapi agenda yang paling dekat adalah Pilkada. Mungkinkah ketika hal ini terjadi di Pilpres, di Pilkada, hubungan Gerindra dan PDIP juga tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang seperti ini, Mas Adi? Saya kira itu adalah 2 konteks yang berbeda. Pilpres dan Pilkada adalah domain kontestasi politik yang menurut saya berbeda secara diametral. Karena kalau kita melihat hitungan rata-rata secara umum, memang itu koalisinya cair. Jadi partai-partai di kubu 3 dengan kubu 2 itu bisa saling berkoalisi satu sama yang lain. Sangat tergantung bagaimana kebutuhan politiknya, terutama di daerah yang akan dimajukan. Misalnya di Jakarta, kalau ada kecocokan antara PDIP dengan Gerindra, bukan tidak mungkin akan menduetkan kader terbaik mereka, kan begitu. Jadi bagi saya, politik kita memang tidak hitam putih, bahwa seakan-akan partai-partai yang ada di kubu 1, kubu 3, kubu dan 2 ini tidak bisa saling bertemu untuk Pilkada. Dan saya termasuk yang hakul yakin bahwa akan banyak Pilkada di 2024 ini. PDIP, Gerindra itu akan banyak bekerja sama, tapi banyak juga akan saling berhadapan-hadapan. Tergantung bagaimana kebutuhan koalisi politik di daerah yang nantinya akan maju. Bayangkan lebih dari sekitar 500 lebih kepala-kepala daerah yang akan bertanding di November nanti. Saya kira koalisinya acak, saya kira koalisinya cair, dan sangat tergantung bagaimana komposisi kepentingan politik masing-masing. Pak Huyadi, apakah Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Adi, bahwa sebenarnya Pilkada ini tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di Pilpres? Ya, kalau Pilkada memang tidak akan mempunyai pengaruh dalam hal ini, karena semuanya tergantung daripada daerah masing-masing, dan ini Pilkada ini berbeda sekali chemistry-nya dengan Pilpres, karena bagaimanapun juga bahwa koalisi dengan partai-partai yang berbeda dalam koalisi di presiden itu bisa dilakukan, karena sifatnya di daerah itu adalah sangat-sangat berbeda dengan nasional, karena baik itu culture maupun situasi di daerah itu sendiri, dan bagaimana satu perbedaan-perbedaan yang ada di daerah dan adanya persamaan-persamaan dalam satu pandangan di daerah itu adalah merupakan sesuatu hal yang biasa, dan itu tidak langsung linier dengan Pilpres. Jadi saya kira bisa saja itu terjadi di mana saja di seluruh Indonesia. Mas Ciko, tanggapan Anda terkait Pilkada seperti apa?
Saya rasa apa yang disampaikan cukup merangkum ya di apa yang disampaikan Bung Adi maupun Pak Wihadi, itu jelas bahwa memang kalau kita lihat sekarang saja memang apa yang menjadi kita lihat kenyataannya di daerah-daerah sekarang banyak partai-partai yang secara ada dalam pemerintahan tetapi juga berkoalisi dengan partai yang berada di luar pemerintahan seperti PKS dan Demokrat, tapi juga di pilkadanya mereka saling mendukung menjadi satu paket, bupati maupun bupati. Ini hal yang memang unik dan saya rasa cukup spesial dibandingkan negara-negara lain terkait dengan sistem politik. Oke. Terakhir, Mas Adi, singkat saja. Berarti Anda aku yakin dari analisis Anda. Saya mesti harus meninggalkan dulu. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Adi, Mas Ciko juga terima kasih banyak, Pak Wihadi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, aksi demonstrasi massa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat upaya massa memasuki kantor kejaksaan dihalangi oleh pegawai kejaksaan. Kericuhan terjadi saat sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Marhainis Provinsi Maluku Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Provinsi Maluku Utara. Peristiwa bermula lantaran massa memaksa masuk dan dihalau oleh pegawai kejaksaan. Aksi adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, massa menuntut kejaksaan untuk bekerja maksimal dalam menangani kasus, termasuk dugaan korupsi anggaran RSUD Hasan Bosoiri dan dugaan kasus korupsi anggaran makan minum pimpinan daerah yang menelan anggaran hingga 10 miliar rupiah. Untuk yang melakukan aksi unjuk rasa, tolong kuasai materinya, tolong harus punya data-data yang akurat. Jadi orasi yang disampaikan tidak nanti terkesan tidak punya data. Massa juga meminta Kejaksaan dan KPK memeriksa mantan Sekda Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir, atas dugaan menghambat jalannya APBD 2024 hingga menyebabkan pembangunan di Maluku Utara terhenti. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang permukiman warga di Desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya 9 rumah warga rusak tertimbun material banjir. Aliran lahar Gunung Semeru menerjang pemukiman warga di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi lantaran tanggul yang menjadi pelindung pemukiman warga sudah hancur. Akibatnya, 9 rumah warga di Dusun Rojo Balian rusak tertimbun material pasir dan batu. Beruntung pemilik rumah sudah mengungsi saat banjir menerjang tempat tinggal mereka. Tidak hanya menerjang pemukiman warga, banjir lahar Gunung Semeru juga mengikis jalan desa dan memutus akses kendaraan. Banjir lahar ini kembali terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras sejak Selasa malam. Di malam itu pas habis hujan deras itu tiba-tiba airnya langsung melunjak ke sini, udah meluap. Langsung meluap, langsung ke sana airnya. Pas hujan deras itu. Hujan deras. Iya, mau maghrib itu. Terus dampaknya apa ini Pak ke rumah-rumah warga ini Pak? Iya, ke rumah ini dari sini sampai ke sana, ke ujung sana. Rumahnya rusak semua Pak ya? Iya. Selain menerjang pemukiman warga dan mengikis akses jalan, banjir lahar Gunung Semeru juga menyeret 2 alat berat yang digunakan untuk normalisasi sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika digerebek polisi karena terbukti mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Mantan pacar Thorik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat
terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang muda-mudi yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 muda-mudi ini, 3 diantaranya merupakan selebgram Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi menyita 1 rokok elektrik yang berisi ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin dan semuanya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Ya, itu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Jika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang perwira tentara Amerika Serikat US Army ditemukan tewas di hutan Karawang, Jawa Barat. Perwira berpangkat mayor tersebut diduga hilang saat survei tempat pendaratan terjun payung untuk latihan gabungan. Tim SAR gabungan bergerak ke satu titik lokasi penemuan jasad seorang perwira anggota tentara Amerika Serikat US Army. Volkan dari hutan Dawan. Korban sudah ditemukan dan saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan MD. Korban ditemukan di hutan Dawan, Dusun Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Perwira US Army, Mayor William Walker, hilang saat survei tempat pendaratan terjun payung untuk pelaksanaan latihan gabungan Super Garuda Shield. Korban hilang sekira pukul 6 sore. Setelah 6 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian dilakukan tim gabungan dari TNI, SAR, BPBD, dan polisi. Kejadian malam itu gitu. Malamnya ada laporan? Ya, malam ada ambulan masuk, itu baru tentara-tentara banyak itu. Kira-kira kurang lebih lah dari sono itu 1 jam ngangkatnya ke sini. Mereka survei datang ke sini cuman nggak banyak berarti datangnya? Berapa kendaraan? Enggak, ya kalau tentara biasa 1 mobil doang kalau tentara kita. Oh, tentara ada dampingin, ngedampingin. Ada dampingin biasa. Cuma kalau yang orang asing itu nggak perhatiin, saya kan di masjid. Di masjid. Pas mau sholat zuhur itu kan pada lewat. Oh, jadi orang asing itu mereka survei ke sana, ke lokasi sana? Iya, karena udah pernah ke sini. Oh, udah pernah ke sini. Udah pernah ke sini. Dulu kan pernah latihan sama Amerika bersama. Menurut informasi sementara, korban adalah tentara dari Kesatuan Aviation Officer. Survei dilakukan untuk pelaksanaan latihan bersama Super Garuda Shield yang akan digelar pada bulan Agustus nanti. Namun belum diperoleh keterangan resmi dari aparat terkait mengenai peristiwa ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Partai Perindo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Partai Perindo juga mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, terkait keputusan MK kemarin adalah final dan mengikat. Oleh karena itu, Partai Perindo menghormati keputusan tersebut. Kedua, kami sampaikan di sini bahwa kami bangga atas perjuangan bersama-sama dengan paslon Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Menurut kami, perjuangan itu tidak ada yang sia-sia dan semua itu adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik dan meraih yang lebih baik. Oleh karena itu, poin yang ketiga,
Partai Perindo mengambil momentum ini sebagai pecutan baru dalam perjuangan kesejahteraan, menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia. Apalagi tantangan ke depan semakin berat dengan kondisi global yang tidak menentu yang berdampak kepada Indonesia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan juga termasuk tantangan bonus demografi. Jadi, partai saat ini sudah menatap ke depan bagaimana kita selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin berat. Salah satunya melalui pilkada nanti. Dan yang keempat, dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket Pak, ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintahan saat ini kepada pemerintahan yang akan datang. Presiden Jokowi menambahkan proses tersebut akan dilakukan apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 meminta rujukan atau bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Ya, ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah
harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya, itu juga diminta dari Presiden dan Wakil. Pemirsa, memasuki bulan Syawal, salah satu perusahaan BUMN melalui program Umroh Akbar yang telah memberangkatkan ratusan peserta umroh dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain memberikan kesempatan untuk beribadah, juga memberikan kemudahan tertentu bagi para peserta. PT Pegadaian melalui program Umroh Akbar di bulan Syawal telah memberangkatkan 344 jamaah umroh dari berbagai wilayah di Indonesia. Keberangkatan jamaah umroh Akbar dari Jakarta diberangkatkan PT Pegadaian melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksanaan keberangkatan umroh Akbar tersebar di berbagai titik kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Akbar itu artinya paling besar, karena pesertanya paling banyak. Artinya dari acara yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah itu, ini keberangkatan yang paling banyak pesertanya. Kemudian ini memang sebenarnya sangat dekat dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalau dalam haji itu bulan Syawal pun sudah bisa bagian dari umroh tamattu. Tapi alhamdulillah dengan perubahan peraturan di Arab Saudi sehingga di bulan Syawal kita tidak haji pun bisa umroh. Program umroh di bulan Syawal PT Pegadaian ini mendapatkan apresiasi dari jamaah umroh. Dan saya memilih memakai travel dari Maziro dari Pegadaian ini. Fasilitasnya sangat luar biasa, pelayanannya juga bagus, dan kami sangat senang bisa diakui di Pegadaian menjadi nasabah sekaligus agen di Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah pembiayaan wisata religi dari PT Pegadaian memberikan pembiayaan untuk perjalanan wisata religi dengan skema Gadai Syariah dengan menggandeng PT Go Halal Go Syariah Indonesia dan mitra travel agent terpercaya. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, nasabah bisa beribadah sambil berwisata dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, berselang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor DPP PKB. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Muhaimin langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival. Namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat
dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Sekalian, terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa, berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan dari PKB, khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerakyatan, berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemilihan umum. Tahap itu sudah selesai. Ya. Kontestasi kemarin cukup tajam, dan kontestasi demokrasi harus tajam, dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik. Rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan, dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama
kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu apa ilmunya Gus Imin apa gitu ya. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat kita, menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Pemirsa, foto figura Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai bertebaran di pusat penjualan bingkai di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bahkan figura Prabowo Gibran sudah banyak dipesan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Pedagang bingkai foto kebanjiran order desain foto Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Bahkan di salah satu toko bingkai foto di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, orderan foto Prabowo Gibran tak hanya datang dari Jakarta, namun juga dari luar Jakarta. Berbagai ukuran bingkai dengan gambar Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijajakan para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan bahkan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan sejak putusan sidang diumumkan, jumlah pesanan bingkai Prabowo Gibran pun semakin meningkat. Kemarin itu, waktu hari Senin. Emang sudah ada yang pesen? Ada, udah banyak sih. Makanya emang udah bawa contoh bikin contoh-contohnya, cuman ditaruh sini. Tapi malah banyak yang beli juga. Padahal sebelum putusan udah banyak yang beli. Berapa banyak ini bikin sampai sekarang? Kemarin itu dari Brebes, tapi banyak kan di Jakarta. Udah keluar itu, saya kan online, udah hampir 200. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk 2 set hingga Rp450.000, tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan.